Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardian Saputra dengan NIM A1D1251102. Video ini merupakan hasil luaran dari tugas mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Alirmansa SPD MPD. Jadi teman-teman, tujuan utama dari video ini adalah mengidentifikasikan dan menganalisis 4 pilar penting yang membentuk karakter warga sekolah, yaitu yang pertama itu penerapan hak dan kewajiban, yang kedua implementasi tata tertib yang berlaku, yang ketiga itu pengelolaan keberagaman dan karakteristik individu siswa. Mari kita saksikan secara langsung bagaimana konsep-konsep ini hidup dan diterapkan melalui hasil observasi dan wawancara bersama kepala sekolah, guru, dan siswa yang berada di SD Negeri 74 Desa Rantau Kapastuo. Lokasi observasi saya adalah di SD Negeri 74 Desa Rantau Kapastuo, tepatnya di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Sekolah ini menjadi fokus studi saya untuk mengamati secara langsung bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan seperti disiplin, tanggung jawab, dan toleransi diinternalisasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Selama kunjungan, saya menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Saya akan menampilkan temuan kunci saya mulai dari kebijakan tertinggi sekolah hingga pengalaman langsung yang dirasakan oleh para siswa. Mari kita lihat hasil wawancara saya dimulai dari pandangan dan kebijakan strategis dari Bapak Kepala Sekolah SD 74 Desa Rantau Kapastuo. Selamat pagi Bapak, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Ardian Saputra dari Kuliah Mulia. Di sini Ardiansa datang untuk melaksanakan tugas lapangan yaitu mata kuliah PKN SD yang berfokus pada identifikasi hak, kewajiban, tata tertib dan keberagaman lingkungan sekolah. Bisakah Bapak jelaskan apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa setiap hari agar kegiatan belajar di sekolah ini berjalan dengan baik, Bapak? Jadi kewajiban di sekolah ini agar pembelajaran berjalan dengan baik. Jadi siswa wajib hadir tepat waktu, terus mengikuti pembelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas, serta menjaga kebersihan dan menghormati guru serta staf sehingga pembelajaran di sekolah menjadi kondusif. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hak apa saja yang diberikan sekolah kepada siswa agar mereka itu bisa belajar dengan nyaman dan aman? Sekolah memberikan hak kepada siswa untuk mendapatkan pengajaran berkualitas, menggunakan fasilitas sekolah, menyampaikan pendapat, mendapatkan perlindungan dari bullying, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, aturan atau tata tertib apa yang menurut Bapak paling penting untuk dipatuhi oleh semua siswa dan mengapa aturan itu penting, Bapak? Aturan yang paling penting. Iya, Bapak. Aturan paling penting kalau menurut saya yaitu menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Aturan ini penting karena menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan melindungi semua warga sekolah dari bahaya. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, di sekolah ini pasti ada perbedaan antar siswa seperti agama, suku, ataupun sifat. Nah, bagaimana sekolah membantu siswa supaya tetap saling menghargai dan hidup rukun, Bapak? Jadi untuk mengatasi dalam perbedaan antar siswa dalam agama, suku, dan sifat, sekolah mengadakan kegiatan yang mempromosikan toleransi dan keberagaman seperti upacara bendera dengan tema kebangsaan, diskusi kelompok tentang perbedaan budaya, dan kegiatan sosial yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawaban dan kesempatannya yang telah Bapak berikan.
Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apa kewajiban utama yang harus dilakukan siswa di kelas agar proses belajar bisa berjalan dengan lancar, Ibu? Sebelum kita belajar biasanya ibu perhatikan dulu suasana kelas. Kalau terlihat kotor, ibu suruh bersihkan dulu untuk bagi yang piket. Kemudian ibu perhatikan anak-anak terlebih dahulu sudah siap atau belum belajarnya. Nah, barulah nanti baru mulai belajar. Baik Ibu. Untuk pertanyaan kedua Ibu, bisakah Ibu jelaskan hak apa saja yang selalu Ibu berikan kepada siswa saat mereka belajar di kelas, Ibu? Biasanya yang ibu berikan hak kepada anak-anak, jika mereka belum memahami pelajaran, saya akan memberikan ini kesempatan bagi mereka untuk mereka bertanya bagaimana pelajaran itu bisa dipahami. Kemudian mereka bisa menanyakan lebih dari 2 kali pertanyaan. Berarti diberikan kesempatan Iya. untuk berbicara ya. Untuk selanjutnya Ibu, aturan kelas apa saja yang paling sering Ibu tekankan kepada siswa dan bagaimana cara Ibu membantu siswa agar mereka tetap mematuhi aturan itu, Ibu? Aturan yang saya buat di kelas itu yang pertama tidak boleh mengejek teman atau mengganggu teman yang lagi belajar. Nah, kalau ada yang terjadi, biasanya saya melakukan peringatan dengan menegur mereka atau mengingatkan ada sanksi atau sesuatu yang harus ditakuti oleh mereka. Baik Ibu. Untuk pertanyaan terakhir ini Ibu, di kelas tuh pasti ada siswa dengan sifat yang berbeda-beda Ibu. Bagaimana Ibu menghadapi perbedaan karakter tersebut supaya semua siswa itu tetap merasa nyaman? Dalam kelas itu banyak anak. Di kelas ibu ada 12 anak. Nah, jadi ada karakter yang berbeda-beda. Ibu menyikapi hal itu, ibu dekati satu persatu anak itu, kemudian ibu tanyakan apa minatnya, apa kelebihan kekurangannya. Di situ ibu tahu bagaimana mengelola untuk gaya belajar mereka masing-masing. Baik Ibu. Selamat pagi Adek. Pagi, Sebelumnya ini nama adiknya siapa nih? Kesya Panggilannya Kesha. Oke Dek Kesha, di sini Abang mau nanya nih. Kesha bisa cerita tidak aturan apa saja yang Kesha ketahui di sekolah? harus tepat waktu Harus tepat waktu. Nah, mengapa aturan itu penting, Kesha? karena tidak dimarah guru menurut aturan sekolah. Biar tidak dimarah guru ya. Baik Kesha, nah ini pertanyaan kedua. Menurut Kesha, apa kewajiban Kesha sebagai siswa setiap hari supaya sekolah tetap nyaman dan tertib? Menaati peraturan guru dan ikut Perintah. perintah guru. Nah, biar tidak akan marah lagi. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Oke Kesha, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Nah, di sekolah Kesha ini kan pasti ada teman yang berbeda karakter nih, kayak sifatnya beda dari Kesha. Nah, apa yang biasanya Kesha lakukan supaya tetap bisa berteman? Tidak boleh mengejek dan saling membantu dan tolong menolong. Terima kasih Kesha. Sama. Setelah mendengar langsung dari kepala sekolah, guru, dan siswa, kita bisa menarik 3 kesimpulan utama yang menjadi kunci sukses dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan juga efektif. Lingkungan belajar yang kondusif terwujud ketika setiap siswa memenuhi kewajiban seperti hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, dan menghormati guru, dan pada saat yang sama menggunakan haknya untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, keamanan, bebas dari bullying, dan fasilitas yang layak. Tata tertib, baik yang bersifat umum, menjaga ketertiban dan keamanan sekolah, maupun khusus di kelas, tidak mengejek teman, bukanlah pembatasan, melainkan pelindung. Aturan ada untuk memastikan proses belajar berjalan lancar, dan semua warga sekolah merasa aman dan dihargai. Perbedaan latar belakang, suku, agama, dan karakter adalah kekayaan. Sekolah secara aktif mempromosikan toleransi
dan persatuan melalui kegiatan bersama dan pendekatan personal oleh guru. Tugas kita sebagai siswa adalah saling menghargai, tidak mengejek, dan tolong-menolong, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Mari kita jadikan sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah kedua yang tertib, aman, dan penuh rasa kekeluargaan.